Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman ke-9, di antara hak-hak Allah Ta'ala atas hambanya. Yang pertama di antara hak-hak Allah, yang pertama iman kepada Allah Ta'ala. Karena ia iman sababul ibadah dan syartun azimun fil ibadah, dan ia iman miftahul jannah, anak kunci surga. Di dalam kitab Awwalul Wajibat Alal Mukallaf Al-Imanu Billah wa huwa Ma'rifatullahi Ta'ala. Awal-awal yang wajib atas orang yang balik beakal. Minta sembahyang belum? Nggih. Zakat belum, puasa belum, haji belum, bahkan kewajiban-kewajiban yang lain belum. Nah, kewajiban kita orang yang balik berakal, laki-laki bini-bini, itu adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman di sini dikehendaki wahwa ma'rifatullah, yaitu ma'rifah kepada Allah. Cocok awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Nah, jadi iman bukan sebatas iman. Iman itu sekalipun diartii punya hati ini percaya kepada Allah, artinya belajar sifat 20 atau kada belajar, memang orang tuh beriman. Cuma imannya itu masih dikategorikan taklid, bukan kategori arif, bukan kategori makrifah. Kita menghendaki mudah-mudahan iman kita naik kepada makrifah kepada Allah. Amin ya Allah. Bukan semata-mata percaya aja, karena kepercayaan itu bisa hilang munyak kadada kita mengenal Allah, gitu, bisa pacul. Islam sekalinya keluar pada Islam. Orang yang keluar pada Islam itu dasar kada kana lawan Tuhan. Sakadar nang katurunan aja, sakadar beriman aja. Jadi oleh karena itu jangan sampai iman kita itu kada naik kepada titel makrifah. Oleh karena itu awalul wajibat alal mukallaf al imanu billah wa huwa ma'rifatullah. Nah, jadi mudahan kita kenal lawan Allah, amin ya Allah. Ini si ma'rifah itu karena melahirkan mahabbah, melahirkan cinta. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini iman kepada Allah Ta'ala, karena ia iman sababul ibadah, sabab ibadah, sabab amal, gitu. Sabab ibadah berarti pundasi sama sekali adalah iman lawan Allah. Nyemunya ada iman, insya Allah ada amal. Oleh karena itu iman dengan amal di dalam Al-Quran itu kada terpisah, kada terpisah. Baik itu secara amal secara umum, ya kah? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu kan iman bersanding dengan amal secara umum, gitu. Atau bisa juga di Quran itu iman bersanding, betatai, mukaranah, besertaan dengan amal secara khusus, gitu. Banyak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Puasa itu kan amal khusus. Itu amal khusus. Jadi antara iman dengan amal itu ada hubungan seperti sabab dengan musabab. Gitu, sabab dengan musabab. Nah kayak kita minum, ketika kita minum maka timbul hilang haus. Ketika kita makan timbul kanyang, hilang si lapar. Dintu jua si iman. Dintu jua iman. Oleh karena itu di dalam kitab Risalah Muawanah karangan Habib Abdullah Al-Haddad, nggih alaika pemulaan kewajiban atas engkau lazimi oleh engkau adalah bitakwiyatil iman, adalah menguatakan iman. Kita ini beriman aja beritaan, beriman. Cuma paling kuat kada kuatnya aja, kandal kada kandalnya aja, gitu. Mudahan iman kita kuat, mudahan iman kita tebal. Itu nang duduk nang subuh Senin duduk mengaji di sini. Kada apa-apa, hendak menguatakan iman. Iman jangan tipis kayak kelimbit bawang, kena rabit. Rabit kena. Jadi oleh karena itu si iman itu melahirkan amal. Kita sadar kada sadar, nggih, di diri kita nih ada segitiga. Lain segitiga bermuda lah ya. Satu akal, habis akal hati, habis hati badan kita. Inta. Akal, hati, badan, segitiga. Inta. Nah si akal kita nih, inta, nang utak nih, si saraf nih, inta. Nah akal itu diisi dengan al-imanu billah. Oleh karena itu kita belajar sifat 20, alhamdulillah sudah tuntung. Hari Kamis, pagi Kamis, nggih, cocok. Sifat 20 itu kan hukum akli. Hukum akli itu hukum akal. Jadi akal itu jangan kada diisi makrifah kepada Allah. Oleh karena itu al-akal alatul makrifah. Akal itu alat makrifah kepada Allah. Bawa berdengar, bawa belajar. Gitu. Akal tak. Jadi oleh karena itu akal kita itu diisi dengan iman kepada Allah, makrifah kepada Allah, si akal kita. Nah kemudian ketika akal sudah berisi dengan iman, nggih, ampun maaf, berarti orang beriman, orang berakal. Ampun maaf, orang kafir berarti orang mana kita bayi ya. Berarti orang kafir kada berakal. Jakanya berakal beriman. Abu Jahal tuh, asalnya Abul Hakam, abah nang pintar. Ketika datang Islam ternyata kada beriman, ya kah? Itu tak nampak banget dalil-dalil nggih bahwasanya Nabi kita Muhammad Rasul, Al-Quran dari Allah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru itu kan surah Bayyinah. Bayyinah itu artinya bukti. Artinya Nabi Muhammad ini Rasul. Ini Qurannya, ini mukjizatnya. Nah ternyata tetap aja kada beriman. Nah, berarti orang tuh kada menggunakan akal. Jadi sekali lagi kita punya akal, gunakan akal itu belajar, gunakan akal itu makrifah kepada Allah. Mudahan kita ketujuh ingat lawan Allah, amin. Nah ketika ada akal, lalu lahirlah badan kita. Badan ini
disebut namanya amal. Cuma amalnya amal zohir. Nah disinilah timbul rukun Islam. Jadi iman andaknya di akal, kemudian lahir di awak kita, muntung mengucap 2 kalimat syahadat. Nggih awak 5 kali sehari sembahyang. Mun ada rezeki berbagi jangan pemalar. Pinta setiap tahun ada harta nang dizakati. Itu kalau di kitab tasawuf zakat itu masih pemalar pandangan orang tasawuf, cuma pemurah pandangan orang awam. Oleh karena itu zakat itu jar pemurahnya orang awam, setahun sekali bersedekah leh. Nah orang hari-hari sama itu hari-hari. Nah jadi oleh karena itu entah itu kalimat syahadat, entah sembahyang, puasa, haji, zakat, seberataan itu amal-amal di awak kita. Nah itulah namanya Islam. Iman di akal, Islam di awak. Sudah paham? Inta. Ini muntung nih mudahan ketujuh baca Quran. Muntung nih mudahan ketujuh baca salawat lawan Nabi Muhammad. Mudahan muntung nih ketujuh betasbih, betahlil, betahmid. Itu tak muntung nih nah. Anu dibunyiakan supaya telinga nih mendengar. Jadi setiap sesuatu apa aja yang kita baca kebaikan, entah itu Quran, entah itu salawat, entah itu tasbih, entah itu kita sembahyang, entah kita puasa, entah haji, entah zakat, itu buliknya ke hati kita. Ke hati kita. Nah, disinilah timbul kena kebersihan hati. Timbul kebersihan hati dengan sebab Al-Qur'an, dengan sebab salawat, dengan sebab sembahyang, baik sembahyang wajib, sembahyang sunat, berkat kita mengosongkan parut di bawah puasa, entah itu ketujuh bersedekah, berbagi-bagi harta gitu. Itu maulah kebersihan hati. Kebersihan hati. Cocok iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Akal, badan, hati. Sudah paham segitiganya? Puncak paling atas iman. Isi akal kita ini lawan ma'rifah kepada Allah. Nggih, kenali Allah. Allah mau unjuki akal supaya kita ma'rifah lawan Allah. Mudahan kita ma'rifah lawan Allah. Ketika kita ma'rifah, nggih, al-mahabbah tabi'atun lil ma'rifah. Cinta itu menggiring dengan kenal. Ujar orang Jawa, weteng tresno jalaran soko kulino. Bujur juga Jawanya. Weteng tresno jalaran soko kulino. Kalau bahasa Arabnya itu al-mahabbah tabi'atun lil ma'rifah. Cinta itu menggiring kenal. Kurang kenal kurang cinta. Semakin kenal semakin cinta. Tuhan ini mengunjuki akal tuh supaya kenal lawan Tuhan tak? Supaya kenal tak? Kita kada tahu di dunia kada jadi masalah. Kita nina kada tahu di dunia kada jadi masalah. Kita tak. Cuma jangan diwajahel, kena bunguli orang. Munya kita kada tahu di agama, syaitan membunguli kita. Ya kah nafsu kita nang membunguli kita. Kita tak. Jadi oleh karena itu akal ini gunakan ma'rifah. Si iman naik kepada ma'rifah. Ma'rifah kena naik kepada mahabbah. Enang Bilal bin Rabah nih, ahad. Biar dijamur orang di tengah panas diandaki batu. Ahad. Kayak apa aja bala tuh pahitnya. Ketika ada iman, bala tuh manis.
Al iman itu halawah, iman itu manis. Al iman kasugar, iman itu seperti gula. Pahamilah, ibadah tuh pahit, pahit ujar nafsu. Ada nang berucap, "Mai, ajan pulang li jer." Puasa pulang kaja. Rupanya puasa tuh berat. Nggih. Hanya sehari puasa, mencuri dah ke almanak 29 lagi raya. Kita nih hendak cepat keluar. Kayaknya ibadah tuh beban. Baca Quran tuh hanya selambar 2 lambar, membalik dah ke halaman. Berapa lambar lagi yang sejus. Mukallaf kita nih diberati. Ninto. Cuma punya ada pondasi iman, pondasi makrifah, pondasi mahabbah, ngini nang kita tuntut. Nggih. Jangan semata mata iman aja. Nggih. Mudahan iman kita naik kepada level makrifah. Mudahan iman kita naik kepada tingkatan mahabbah. Oleh karena itu jangan ampih belajar, jangan ampih duduk mengaji. Mudahan diberi keyakinan di hati. Al yakin al imanu kulluh. Yakin itu adalah imannya full. Iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah kita ini memikirkan mangkaya apa iman itu tebal. Iman itu tebal. Karena si iman itulah yang sababul amal. Baik amal zahir Islam namanya, baik itu amal batin ihsan namanya. Ihsan namanya. Oleh karena itu ihsan itu gabungan antara Islam dengan ihsan. Jadi setiap ihsan pasti ada Islam. Mahwal ihsan, buka di dalam kitab hadis, ada namanya hadis Jibril. Jibril datang ke majelis Nabi Muhammad, batakun mahwa iman, mahwa Islam, mahwa ihsan. Mahwal ihsan, ternyata ihsan itu ada 2 kalimat. Al ihsan itu anta budallaha, engkau menyembah akan Allah. Nah, pintangan satar awal kalimat yang pertama itu sadrul kalimat anta budallah, engkau menyembah Allah. Entah sembahyang, ya kan? Entah itu baca Quran, entah itu apa bentuk ibadahnya, itu anta budallah itu berarti Islam. Cuma sambungannya ada ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, inilah makam musyahadah. Munya kadakawa ikam melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah barang melihat engkau. Kuatakan di hati, ini namanya muraqabah, namanya musyahadah dan muraqabah. Ini timbul khusyuk di dalam sembahyang, timbul khauf, takutan, timbul haya, malu lawan Tuhan, timbul tawakal. Jadi si ihsan itu hati, ilmu tasawuf, gawian batin. Mudahan paham insyaallah. Sekali lagi supaya anyak, tahu juga kan di anyak. Di awak kita nih ada 3 disuruh beramal. Di awak kita nih ada 3 disuruh beramal. 1 akal kita, badan kita, hati kita. Si akal disuruh ma'rifah kepada Allah, disuruh iman kepada Allah, disuruh ma'rifah, mahabbah kepada Allah. Kemudian yang kedua, badan pulang. Badan ini disuruh, nih si bibir nih mengucap 2 kalimat syahadat, ya kah? Si awak nih disuruh sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Ini namanya amal zahir Islam namanya. Yang ketiga hati kita. Hati kita itu disuruh, kita itu ihsan, berbuat baik. Ihsan tuh berbuat
berbuat baik. Berbuat baik lawan kuitan, bakti ngarannya. Berbuat baik lawan paguruan, khidmah ngarannya. Atau berbuat baik dengan diri sendiri. Ya kan? Ulun menyangka ibadah itu tasbih aja di tangan. Insya Allah makan minum pun insya Allah niat ibadah, insya Allah hukum ibadah. Ihsan lawan awak, guring pun ihsan lawan awak. Karena cobaan kada guring, cobaan kada makan, cobaan kada minum, sakit awak. Memberi kucing aja pahala, memberi kucing enggak. Nah, jadi sekali lagi si iman melahirkan Islam, si iman melahirkan ihsan, si iman melahirkan amal, baik amal zahir ya Islam ngarannya, atau amal batin, amal hati nang tawakal, sabar, syukur, ikhlas, qanaah itu nah, ya kan? Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kami belajar ilmu alat, jawab syarat itu boleh muqaddam. Nggih. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin fatawakkalu 'alallah. Munya ikam bujur-bujur beriman kepada Allah, bertawakal ke Allah. Berarti at-tawakkul itu min thamaratil iman. Tawakal itu adalah buah dari iman. Tawakal itu gawian hati. Iktimat kalbu, iktimatnya hati lawan Allah. Nah, itu keyakinan hati lawan Allah. Berarti datang di mana tawakal itu? Di iman. Puasa, sembahyang, haji, zakat datang di mana? Di iman. Ngarannya gin sedekah. Al iman lugatan at-tasdiq. Iman secara bahasa membenarkan, meyakini, mempercayai. Mengapa orang itu bersedekah? Sedekah itu sidik, sidik itu percaya. Munya kada percaya duit itu diganti, kada percaya orang itu pemalar. Mengapa kita wani keluar duit? Kita yakin lawan Tuhan, Tuhan mengganti, bahkan gantiannya banyak lagi, 1 balas 10. Bahkan sedekah itu amalan sugih, amalan sedekah itu amalan sugih, sekalipun jahirnya kayaknya mengurangi duit jahirnya, padahal itu menambahi duit. Orang beunjun hendak dapat undang galah, umpannya undang papai, kaitakan undang papai, undang nang halus nyentah. Nah, itu juga sedekah, sedekahnya sedikit ya, cuma rezekinya masya Allah bertambah. Udah hidup nih jangan pemalar. Kuncinya iman. Alaika bitaqwiyatil iman. Lazimi engkau menguati iman. Di antara menguati iman, ketujuh hadir di majelis ilmu agama semacam ini. Mudah-mudahan keluar pada sini semangat beribadah. Amin. Iman kita bertebal, iman kita berkandal. Hidup jangan cari duit aja, ya kah? Ya kalau hidup jangan makan minum aja. Itu tak. Bawa duduk di majelis ilmu. Mudahan iman kita bertebal. Karena si iman ini keluar ya maulah amal. Baik itu amal badan kita, Islam namanya, atau iman amal hati, amal batin kita, amal hati, sabar, syukur, ya, kada penyarikan, itu datang dari iman, datang dari iman. Berarti kita, tugas kita kayak apa? Menguati iman. Kuncinya satu aja, ketujuh hadir di majelis ilmu, itu aja kuncinya. Nah, kita yang kedua, si iman itu syarat sartun azimun fil ibadah. Itu syarat besar di dalam ibadah. Mata intapa syartu intapal masyrutu. Apabila kadada iman, maka amal ibadah itu tertolak. Nggih tertolak.
Yang memberi maras itu orang tuh kada beriman lawan Allah, kada Islam lawan Allah. Cuma orangnya pemberian, orangnya pemurah. Itu di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang kafir, mereka itu runtuh oleh amal-amal mereka, baik di dunia baik di akhirat. Runtuh. Mengapa gerak iman nggak ada? Oleh karena itu di dalam kitab fikih-fikih itu rajin syarat sah sembahyang, syarat sah haji, syarat sah itu iman. Karena punya kada beriman kada sah sembahyang. Gitu tak? Kada sah sembahyang. Jadi oleh karena itu iman ini penting banget menjadikan ibadah kita diterima Tuhan. Gitu tak? Tidak ada iman, otomatis kada ada amal saleh. Amal saleh kada dipandang Tuhan mun kada ada iman. Gitu. Kita baca sejarah Abu Jahal ketika perang Badar. Abu Jahal itu banyak mengeluarkan harta. Oh, berarti Abu Jahal itu pemurah lah. Kada pemurah, mubazir. Karena hartanya digunakan untuk menghantam Nabi Muhammad. Hartanya digunakan untuk melawan agama Islam. Hartanya digunakan biar banyak keluar duit. Itu bukan pemurah, itu bukan amal saleh. Jadi nilai amal saleh itu apabila pondasinya iman. Munyatak ada iman, ampun maaf, sekalipun orang itu katuju berbuat baik, amalnya itu kada dipandang Tuhan. Cuma Tuhan ini maha adil. Apa yuk keadilan Tuhan? Sekalipun orang tuh kafir, kada beriman, cuma inya baik, inya di dunia dilihatkan Tuhan. Entah rezekinya bertambah, entah badannya sehat, sama itu. Ada juga buah amal saleh itu ada. Cuma tetap habitat akmaluhum kadeda pahala, bahkan di akhirat maginnya kadeda sama sekali. Jadi kita berdoa mudahan mati beriman. Amin ya Allah, mati beriman. Untung pang orang beriman nih. Orang beriman nih untung, guring orang beriman aja ibadah. Naumus shaim ibadatun, naumul alim ibadatun, naumul mu'min ibadatun. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih bagus daripada tidur. Khairun itu asalnya ahyaru, kulibat menjadi khairun. Sembahyang itu lebih bagus daripada guring. Pertanyaan ulun, guring itu bagus kada? Coba sama ini. Adingnya lebih bungas pada kakaknya. Pertanyaan ulun, berarti kakaknya bungas kada? Bungas. Kita paling ulang. Adingnya, tadi adingnya kah? Adingnya lebih bungas pada kakaknya. Kita paling. Kakaknya lebih pintar pada adingnya. Berarti adingnya pintar. Sembahyang lebih bagus daripada tidur. Pertanyaan ulun, berarti guring itu bagus. Jangan kada guring hidup nih. Mengalilo. Guring tuh bagus. Cuma sembahyang lebih bagus. Sembahyang lebih bagus. Berarti menunjukkan itu orang beriman ini jangan orang beriman sembahyang, orang beriman guring aja berpahala. Orang beriman guring aja berpahala.
Orang beriman jangan dapat nikmat bersyukur, dapat bala musibah aja sabar berpahala. Ya kah? Tak cocok duri orang beriman, tak cocok duri kasusuban kah? Inggih sabar inya, gugur dosa inya. Untungnya orang beriman. Nah, jadi oleh karena itu iman itu sartun azimun fil ibadah. Mudahan kita kawak menjaga-jaga iman dijagai iman. Dan ia miftahul jannah, anak kunci surga. Di dalam Al-Qur'an qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudahan kita beruntung. Hidup yang dicari keberuntungan, jangan cari kegembiraan. Paham? Setiap orang pasti gembira. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Nggih. Kira-kira orang didugam gembira kada? Kira-kira gembira. Baju jugitan inya. Ya kalau gembira inya. Hidup ini jangan cari gembira. Karena di mana aja posisi gembira insya Allah. Karena munya kada gembira kada hakon di situ. Ya kah? Umpet betakon uluna, pian duduk di masjid nih insya Allah gembira kada? Munya kada gembira boleh? Itu gembira hati. Cuma kita cari mudahan gembiranya jangan fatamorgana, jangan anak ari. Anak ari itu fatamorgana mulai di aspal tuh mulai jauh bebanyu, di paraki di banyunya dusta majazi. Jadi gembira hakiki ini di sini nah. Ini mudahan kegembiraan kita sampai ke kubur insya Allah, sampai ke akhirat insya Allah. Kadang nang sangkut ingin sini aja gembiranya. Nah, maling tuh nah, gembiranya ulihi cuntanan. Cuma gembiranya tangkap polisi. Gembira lah tangkap polisi. Berarti kan gembiranya itu putus, dusta. Nah, fatamorgana tadi teh. Nah, jadi hidup ini jangan cari gembira, karena di mana aja posisi insya Allah gembira. Cuman yang kita cari hidup ini beruntung. Mudahan beruntung. Kita belajar tafsir Jalalain, tafsir Sawi Jalalain. Ada tafsir nang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu apa guru? Tafsirnya dua. Satu, beruntung itu apa guru? Beruntung itu dua. Al-faizuna bil jannah, an-najuna minan nar. Nggih, beruntung dengan masuk surga. Yang kedua, selamat daripada api neraka. Mudahan surga berataan. Mudahan jangan transit ke neraka. Kita jangan kakal di neraka. Nauzubillah min jalik. Jangan kakal di neraka. Transit gin kada hakon. Transit ke Dubai kada Bapak? Nggih. Transit gin kada hakon. Jadi orang beruntung tuh apa? Orang beruntung itu masuk surga kada transit. Sama itu memaham. Nang ini nang kita perjuangkan hidup nang gitu nah. Nang kita perjuangkan hidup tuh ini nih. Pemerintah itu ada namanya anggaran jangka panjang lawan anggaran jangka pendek. Dintok aja. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Sama ya kita hidup di dunia ini juga. Munya kita memikirkan makan, minum, pakai, rumah. Bukan dilarang, silahkan. Kita hidup di dunia. Hidup di dunia. Cuma munya pian memikirkan dunia aja. Berarti pian memikirkan jangka pendek.
jangka pendek. Kita nih harus cerdas, harus pintar. Kita jangan semata-mata memikirkan jangka pendek, harus memikirkan jangka panjang lebih lah ya. Kubur, akhirat, padang mahsyar, siratal mustaqim, itu jangka panjang. Gitu tak. Mudahan kita beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Itulah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudahan kita beruntung. Insyaallah beruntung je berataan insyaallah. Amin ya Allah. Gitu ta. Firman Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana. Ali Imran 193. Artinya, wahai Tuhan kami, bahwasanya kami mendengar panggilan kepada iman. Munadiyan yunadi itu tafsirnya, munadiyan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munadiyan itu tafsir Ibnu Katsir. Munadiyan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu munadiyan itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Gitu tak. Jadi munadiyan itu dua tafsir. Nang munadiyan lil iman dah. Dua tafsir. Satu, Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kan dakwahnya ilal iman. Gitu, dakwah ilal iman. Atau munadiyan itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Keduanya betul. Dinta. Apa gerang panggilan Quran? Apa panggilan dakwah Nabi Muhammad? An aminu bi rabbikum. Beriman lawan Tuhan kamu, beriman lawan Tuhan kamu. Minta ada yang beriman, ada yang kada beriman, ya kan? Kita ad-dakwah ammah wal hidayah khassah. Saruan tuh umum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh diumumkan seluruh masyarakat apa aja lapisannya nggih disaru seberataan ari Ahad pangantinan Haji Adul. Ini contoh disaru. Pertanyaan ulun sebuting, kira-kira seberataan orang lah tulak ada seberataan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tuntung ajan. Apa doa tuntung ajan? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah. Ada kalau dakwah itu saruan. Ketika kita mendengar orang ajan hayya 'alas shalah, pertanyaan satu, seberataan lah orang sembahyang. Nah, sama ketika kita mendengar apa isi panggilan an aminu an li tafsir aminu bi rabbikum, yuk beriman, yuk beriman ke Tuhan, ayo seberataan lah beriman. Ad-dakwah ammah wal hidayah khassah. Mudahan kita hidayah sampai kematian. Saruan itu umum, cuma nang mendatangi kada umum. Mudahan kita termasuk orang yang mendatangi. Amin ya Allah. Nah, ditetap fa amanna rabbana kami, lalu kami beriman kepada Tuhan kami. Oleh karena itu dakwah itu ada empat. Ad-dakwah arba'atun. Dakwah itu ada empat. Satu, dakwah ilal iman. Inilah dakwatul anbiya. Ini dakwatul mursalin. Ini dakwah nabi. Ini mengajak kepada orang beriman. Apa nih berat ini? Orang menyembah patung, orang menyembah berhala, dibawai menyembah Allah, berat. Itu tak. Menagur orang mainan gitu, minuman maubat. Ulun pernah ceramah satu benua
diwanti-wanti oleh panitia guru Anur. Ulun minta maaf guru Anur nah semalam kejadian inggih hanyar aja kada lawas guru itu nyinggung obat lawan minuman, sekalinya nang di luar itu tersinggung, jadi datang ke langgar guru jar kita hendak bakalahi di mana jar, kada apa-apa ay guru ajar munya kawa jangan nyinggung masalah itu. Wah berat ya nang guru kalau kahiler betongkat tong gitu nah betongkat tong gitu kada apa ay betongkat ini al asa liman asa. Betongkat ini supaya tahu kita ini banyak dosa ya Allah, kada memukul anak, kada memukul diri seorang gitu. Al asa liman. Imam Syafi'i betongkat di kitab Sabilul Iddikar wal Iktibar. Mengapa je Imam Syafi'i aku betongkat? Supaya aku ingat nggih li azkura anni musafirun. Aku supaya ingat hidup di dunia ini musafir. Kita kena beralih ke negeri akhirat. Aku nih jadi betongkat nih aku musafir. Bini ulun himung banget ulun betongkat. Kak tongkat kada dipakai kah? Inggih. Julun apa deng? Kada apa ai kae nyaman ingat pian Tuha. Ingat akan Tuha lah. Jangan rasa anom lah. Takutan bini ulun ni merasa anom. Ingatakanlah 40 dah umur Tuha ingatakan Tuha. Ingatakan anak bini ingatakan. Jadi al asa liman asa. Al asa li azkura anni musafirun ilallah. Musafirun ilal akhirat. Ya kan? Al asa li azkura anni Tuha. Supaya ingat pada Tuha. Tak kena rasa anum je hidup. Oh nang Tuha. Kita bisa rasa anum tuh bisa. Mah ketawa sih dia. Dakwah ilal iman itu dakwah Nabi. Nomor 2 ada dakwah ilal ilmi wal amal. Itu dakwatul ulama. Itu dakwah ilal ilmi wal amali. Mendakwah kepada ilmu, kepada amal. Itulah dakwah ulama. Jadi imbah dakwatul ambiya turun ke bawah dakwatul ulama. Tadi dakwatul iman. Ini dakwatul ilm, ya kan? Dakwatul amal. Yang ketiga ada namanya dakwatul jihad. Dakwatul jihad itu dakwatul mujahidin. Itu dakwatul mujahidin. Termasuk orang yang membawai bersedekah berimpak itu dakwatul mujahidin, ya kan? Atau orang membawai ini ke sini nih. Yuk kita pengajian yuk. Nah, itu dakwatul mujahidin sama itu. Kemudian yang terakhir ada dakwah ilas sholah, mengajak kepada sembahyang. Itu dakwatul muadzinin, dakwahnya orang ajan. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Itu dakwah namanya. Alhasil kesimpulan, mudah-mudahan iman kita dikuatkan Tuhan, naik kepada tital makrifah, mudahan naik kepada mahabbah. Sehingga kita baik amal zahir, baik amal batin, mudahan kita mudah menggawinya. Amin ya Allah. Yang kedua, kewajiban kita lawan Tuhan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah adalah kewajiban hamba dan tujuan hidup. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, dan tiada aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ulun melihat tafsir sawi Jalalain. Ada qiraat syad, qiraat syadah. Qiraat syad itu keluar daripada qiraat mutawatirah. Cuma kada apa-apa sekadar ziyadatul ilm, menambahi kesugihan hati, menambahi ilmu. Kenapa? Ada qiraat syad, wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minina
illa liya'budun. Kada ku ciptakan jin dan manusia, cuma jin manusianya minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Manusianya beriman, jinnya beriman. Illa liya'budun, kecuali mereka ibadah kepada aku. Berarti dalil kewajiban kita setelah iman kepada Allah, mudahan taat ibadah kepada Allah. Amin. Jangan sampai iman cuma kada sembahyang, iman cuma kada puasa, ya kah, beriman cuma kada hadir ke majelis ilmu, beriman cuma durhaka lawan kuitan, beriman anak bini kada diungkusi, beriman lawan laki wani. Kada kayak itu caranya. Ada kewajiban kita setelah iman adalah liya'budun. Jadi ada tafsir qiraat syadzah, wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin. Ada kalimat minal mu'minin, cuma qiraatnya syadzah. Kalau ini qiraatnya mutawattirah. Nah sama itu, illa liya'budun, ibadah kepada Allah. Ada cerita di tafsir, kisahnya sama ini. Ada seorang anak-anak menangis di pinggir lapangan, menangis di pinggir lapangan. Kakawanan main bola, nyiur karing di sipak, gitu. Nyiur karing di sipak, main bola inya. Lalu menangis di pinggir lapangan. Ada seorang laki-laki memaraki, wahai kakanakan, apa yang maulah ikam menangis? Kada dibawai kawan gak main bola? Kena aku tukarakan bola supaya ikam ampih menangis. Rupanya laki-laki ini marah selawan kakanakan nang di pinggir lapangan tuh nah. Gitu. Jadi ujar kakanakan itu, nggih, ulun jadi menangis bukan karena kada dibawai. Ulun jadi menangis berpikir sayang nyapang umur, sayang nyapang waktu, tak buang-buang sipak bola lah. Gitu. Jadi jernang Tuhan ini kakanakan ini pintar berarti. Sampai ke situ berpikir nang Tuhan aja menganak. Ini kakanakan manuha. Baik, cerdas ini deh. Di mana dalil ikam, di mana? Di mana dalil ikam? Di dalil ulun di dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kada ada Qur'annya. Kada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk berdagang. Kada kujadiakan jin dan manusia kecuali untuk berhuma. Kada ada ayatnya, kada ada. Kada ada ayatnya, kada ada. Yang ada itu ayatnya, kada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bukan dilarang berdagang, bukan dilarang berhuma, bukan dilarang cari iwak, bukan dilarang mencari duit, bukan dilarang main bola, bukan dilarang. Yang dilarang itu main bola kada sembahyang. Mudahan paham. Ya kan? Lipak bola. Beasar kada, bemagrib kada. Inta. Nang parah itu panuntun. Inta. Duit parah, pahala hilang. Kita memberi malas. Hidup nih berpikir-pikir, mudahan cerdas. Hidup jangan jadi kakanakan. Tuhai akal nih tuh, tuhai. Jangan sesengot aja panjang. Ini akal nih nadi tuhai. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an ada lagi fahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah menyangka kalian bahwasanya menciptakan kami akan kalian abasa itu sia-sia? Wa annakum ilaina laturja'un. Apakah kalian kada menyangka kah bahwasanya kalian macangan bulik ke aku aja Tuhan? Ikam kena menghadapi aku kena. Ikam mati kena mendatangi aku kena. Nah, gitu. Kada ingat ka bulik. Mudahan ingat bulik. Mudahan ingat kita ini dicipta untuk ibadah, bukan untuk mengapung-ngapung dunia semata. Nah, dinto di kitab. Dinto. Dangarakan ulun nang hadir. Ibadah pecah dua. Satu ibadah zahirah, dua ibadah batinah.
Ibadah zahirah pecah dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah gairu mahdhah. Ada ibadah mahdhah itu ibadah tulen 100% semata-mata, itu hablun minallah, vertikal antara kita lawan Allah, sembahyang, baca Quran. Yang kedua, ada ibadah itu gairu mahdhah, itu hablun minanas. Hablun minanas itu gairu mahdhah, ibadah juga itu tak? Ibadah juga cuma gairu mahdhah, ngarannya horizontal, ibadah horizontal, muamalah. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, ibadah itu bukan semata-mata sembahyang. Kita sembahyang sedikit ya, sehari 5 kali ya, sisanya apa kita? Ya kan? Mudahan ihsan lawan badan, ihsan lawan anak bini, ihsan lawan kuitan, berbuat baik lawan orang. Entah pian jadi pembakal, entah pian di kantor, entah pian maajar, entah pian cari duit, entah pian, mudahan itu jadi pahala insya Allah. Ujar Habib Umar, kurihing lawan bini aja ibadah. Kurihing lawan bini ibadah. Ini jablay jadi kurihingi bini diranguti. Gitu tak. Ya kalau at-tabassum fi wajhi ahiqa sadaqatun, senyum di muka saudara engkau adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan semata-mata nang tasbih aja, ternyata al-ihsan, berbuat baik dengan diri, makan, minum, guring, insya Allah ibadah. Amin. Niatakan ibadah. Nah kemudian yang ketiga, selagi akan datang sambungannya, jangan mensyarikatkan di dalam iman dan di dalam ibadah, yaitu ikhlas diterima ibadah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan umroh haji, mudahan anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana mamadha ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadha karami, ya Rabbi bil sidana waghfir lana mamadha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.